Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Amalia Alistiqomah, NIM 1812173, kelas PAIB semester 6. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Soft Skill dosen pengampu Ibu Elina Pratiwi MPD. Selamat menyaksikan. Time management. Baik, poin yang pertama yaitu mengenai pengertian time management. Nah, apa sih time management itu? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, time adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Menurut Suharto, sebagaimana dikutip oleh Sopyani, mengemukakan bahwa time manusia sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu time bekerja, time memelihara diri, dan time luang. Dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Menurut Mary Parker Follett, sebagaimana dikutip oleh Ernie, manajemen diartikan sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Ernie juga mengutip pendapat dari Nickel, M.C. Hook, and M.C. Hook. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Adapun sarana atau alat manajemen untuk dapat mencapai tujuan adalah money, materials, machines, methods, and markets. Manajemen juga merupakan sebuah pengambilan keputusan. Manajer harus menentukan tujuan yang akan dicapai, menentukan pihak, waktu, dan cara melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang tertentu. Nah, dari pengertian time dan manajemen, sebagaimana dikutip oleh Bahrur, Edwin mendefinisikan time management sebagai suatu ilmu dan seni yang mengatur pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu melalui unsur-unsur yang ada di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Lakain. Ia mengatakan bahwa manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk menunjang aktivitas. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa time management adalah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan terhadap waktu agar penggunaan waktu menjadi efisien dan efektif. Poin yang selanjutnya yaitu aspek-aspek time management. Menurut Atkinson, aspek-aspek dalam manajemen waktu mencakup adanya usaha untuk yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Bagian utama dari pengelolaan waktu adalah menetapkan tujuan dari hal-hal yang ingin dicapai atau yang akan dikerjakan. Menurut Kennan mengatakan bahwa dengan menetapkan tujuan dapat membantu individu untuk memfokuskan perhatian ke arah tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan merencanakan sesuatu yang harus dikerjakan dalam batasan waktu yang tersedia sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Yang kedua yaitu menyusun prioritas. Sebelum mengerjakan sesuatu perlu disusun terlebih dahulu urutan prioritas yang akan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan waktu yang tersedia terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Urutan prioritas dibuat berdasarkan peringkat, yaitu dari prioritas yang tertinggi sampai dengan prioritas yang terendah. Urutan prioritas dibuat dengan mempertimbangkan hal-hal mana yang dirasakan penting, mendesak, dan seharusnya dikerjakan terlebih dahulu sehingga target dapat tercapai sesuai dengan keinginan dalam batas waktu yang ditentukan. Menurut Atkinson, dalam menyusun prioritas dibutuhkan ketelitian tinggi dan kemampuan menyusun strategi agar hasil pokok dan penggunaan waktu dapat tercapai secara maksimal. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal.
Jadwal adalah daftar kegiatan yang akan dilakukan beserta urutan waktu dalam suatu periode tertentu. Kegiatan dalam menyusun jadwal tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan yang bersifat sementara. Menurut Taylor, fungsi dari pembuatan jadwal adalah agar individu dapat menghindari bentrokan kegiatan, menghindari kealpaan, dan mengurangi ketergesaan. Yang keempat yaitu bersikap asertif. Bersikap asertif dapat didefinisikan sebagai ekspresi yang bertanggung jawab dari perasaan dan pikiran seseorang terhadap orang tertentu pada waktu yang tepat. Lebih lanjut, menurut Atkinson menjelaskan bahwa sikap asertif dapat diartikan sebagai suatu sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak suatu permintaan maupun tugas dari orang lain dengan cara yang positif tanpa harus merasa bersalah atau menjadi agresif. Yang kelima yaitu menghindari penundaan. Penundaan dalam melaksanakan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, kemudian merusak jadwal kegiatan yang telah disusun dan mengganggu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa hal untuk menghindari penundaan adalah menetapkan apa saja pekerjaan yang lebih utama yang harus dikerjakan, kejelasan sasaran yang ingin dicapai, meningkatkan motivasi diri, adanya rasa percaya diri dan disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang keenam yaitu meminimumkan waktu yang terbuang. Pemborosan waktu mencakup segala kegiatan yang menyita waktu dan kurang memberikan manfaat yang maksimal. Hal tersebut sering menjadi penghalang bagi individu untuk mencapai keberhasilannya, karena sering membuat individu menunda melakukan kegiatan yang penting. Sumber-sumber pemborosan waktu antara lain menonton televisi, menelepon, perjalanan pulang pergi, melamun, menunggu, dan melayani tamu tak diundang, mengerjakan sesuatu yang seharusnya dikerjakan orang lain. Kegiatan-kegiatan yang memboros waktu merupakan segala bentuk kegiatan pasif maupun aktif yang dilakukan secara berlebihan serta di luar jadwal dan perencanaan. Menurut teori Canfield mengemukakan aspek-aspek manajemen waktu mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama perencanaan, yang kedua menetapkan prioritas, yang ketiga melakukan delegasi, dan yang keempat yaitu disiplin diri. Poin yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi time management. Menurut Hopper menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pengaturan diri. Pengaturan diri merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang. Semakin baik pengaturan diri seseorang, maka akan mampu mengatur waktunya dengan baik pula. Yang kedua yaitu motivasi. Seseorang yang memiliki motivasi dalam diri yang tinggi akan memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik pula. Yang ketiga yaitu pencapaian tujuan. Seseorang yang berusaha mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh maka dapat mengatur waktunya dengan baik. Selain itu, menurut Sri Janti mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu yaitu yang pertama, adanya target yang jelas, yang kedua, adanya prioritas kerja, yang ketiga, penundaan pekerjaan, yang keempat yaitu pendelegasian tugas, dan yang kelima yaitu penataan ruang kerja. Poin yang keempat yaitu tujuan dan manfaat time management. Menurut On Entrenchi mengemukakan bahwa manfaat dari manajemen waktu yaitu yang pertama dapat meningkatkan keteraturan hidup, percaya diri, dan disiplin. Yang kedua dapat meningkatkan kualitas kehidupan di luar jam kerja. Yang ketiga dapat meningkatkan penghasilan atau gaji pada tiap individu. Yang keempat dapat meningkatnya kepuasan kerja pada individu. Yang kelima yaitu dapat mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan. Yang keenam dapat mengurangi jumlah krisis yang dihadapi individu. Yang ketujuh menurunnya tingkat stres pada individu. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan diperolehnya prestasi kerja yang baik.
Nah, berdasarkan dari efek-efek manajemen waktu di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu yaitu dapat meningkatkan kepuasan kerja pada individu, mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan, mengurangi jumlah krisis yang dihadapi individu, dan mampu menurunkan tingkat stres pada individu. Demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.